Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian di akhir bulan Mei ini? Gimana kabarnya setelah UTS? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang data warehouse dan tujuannya itu adalah untuk menyebarkan edukasi dan informasi sekalian juga untuk menyelesaikan tugas UTS dari Pak Agung Prambudi di mata pelajaran manajemen basis data. Oke, kita langsung yuk lihat teman saya yang ngejelasin data warehouse. Apa itu OLTP dan OLAP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Raya dengan NIM 23305111037 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pak Agung. Ya, saya di sini presentasikan OLTP. Apa itu OLTP? OLTP atau bisa disebut juga Online Transaction Processing digunakan untuk mengelola data secara langsung dan real time. Nah, ini biasanya sistem ini ditemukan dalam aplikasi bisnis sehari-hari. Ciri-cirinya OLTP itu ya ada satu, transaksinya cepat dan real time. Terus setiap operasi ada termasuk insert, update, delete dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, volume transaksi tinggi, mendukung ribuan hingga jutaan transaksi per hari. Yang ketiga, ada database terstruktur, biasanya menggunakan database relasional, RDBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Yang keempat, dia itu fokus pada operasional, dipakai untuk menjalankan bisnis, bukan analisis data. Terus contoh gunaannya dalam kehidupan nyata, dalam aplikasi ATM Bank, sistem LTP akan mengurangi atau menambah saldo rekening dan mencatat aktivitasnya di database secara langsung. Yang kedua, saat memesan tiket online, sistem LTP akan mengecek ketersediaan kursi dan memesan kursi secara real time. Terus untuk contohnya lagi, dalam kehidupan nyatanya, dalam transaksi e-commerce, satu yang ada di Tokopedia dan Shopee. Setiap kali pengguna memesan produk, sistem OLTP mencatat data pemesanan, pengurangan stok, dan pemberitahuan status pembayaran. Yang kedua, perbankan. Contohnya seperti transfer bank. Saat nasabah transfer uang, OLTP memproses pengecekan saldo, pemotongan saldo pengirim, penambahan saldo penerima, tiga pencatatan transaksi saldo. Yang tiga, sistem reservasi. Contoh tiket pesawat di Traveloka. Ketika pelanggan memesan tiket, OLTP melakukan pengecekan kursi tersedia, pesanan kursi, dan pembaruan kursi jadwal penerbangan. Terus yang arsitektur sistem OLTP-nya umumnya menggunakan 3 tier arsitektur. Yang satu, presentation layer UI UX, yaitu aplikasi web atau user. Yang kedua, application layer back-end logic, validasi dan proses bisnis. Ketiga, database layer RDBMS, misalnya MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Nah, di sini tantangan dalam OLTP-nya, konsekuensi isunya banyak transaksi bersamaan bisa menyebabkan deadlock, performance bottleneck, yaitu query lambat jika indeks tidak optimal. Scalability yaitu butuh load balancing jika transaksi tinggi. Data integrity harus memastikan receipt terpenuhi. Solusinya adalah satu, indexing, percepat pencarian. Yang kedua, partitioning bagi tabel besar jadi bagian kecil. Yang ketiga, replikasi database untuk high availability. Dan ketiga, caching atau redis. Dan kita harus mengurangi beban database-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Varian dengan NIM 23305111006. Jadi di sini saya akan membahas tentang ETL. Apa sih itu ETL? ETL itu adalah proses penting dalam data warehouse atau gudangnya data, yaitu cara memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam sistem OLAP atau data warehouse untuk dianalisis. Dan juga ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load, yaitu proses penting dalam integrasi data. Dan di sini juga sistem data warehouse ini tujuannya mengambil data ya. Sudah tertera juga di sini mengambil data berbagai sumber. Nah, ini tuh bisa membersihkannya, bisa mengubahnya ke format yang sesuai dan memuat ke dalam satu penyimpanan pusat ini biasanya.
Oke, kita lanjut. Jadi data warehouse juga di sini penyimpanan data digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan, mengintegrasi data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi histori dan konsisten. Dan di sini juga ada beberapa ya karakteristik utamanya seperti ada subjek sama orient, terus ada fokus pada subjek bisnis seperti pelanggan, penjualan produk, ada integrate, terus ada data dari berbagai sumber gitu, ada time varian, penyimpanan data, non-validate, dan data tidak diubah atau dihapus. Dan di sini juga banyak contoh-contoh kasusnya. Terus manfaat dari data warehouse itu apa? Mendukung keputusan strategis, mempermudah pelaporan dan analisis data, dan memberikan gambaran menyeluruh bisnis. Oke, mungkin di sini saya akan menggunakan MySQL buat contohnya. Oke, di sini kita sudah ada di PHP MyAdmin. Di sini tuh kita akan membuat proses ETL di MySQL ya. Jadi ada ekstrak, yang pertama itu kita bakalan ambil data dari tabel mana, terus juga kita bakalan transform. Jadi si datanya itu bakalan diubah gitu. Si datanya yang mentah itu diubah ke format yang bersih gitulah istilahnya. Dan di sini juga kita ada load yang dimana itu hasil transformasi ke si datanya. Mungkin di sini kita bakalan bikin datanya itu dari apa ya? Kita bakalan bikin database-nya dulu. Maaf. Ya seperti itulah ya. Ini kita udah bikin database-nya. Harusnya di sini bakalan ada seperti ini, teman-teman. Jadi bakalan ada ya. Udah seperti ini. Terus di sini kita langsung aja membuat tabel mentah. Biar apa ya? Biar paham aja gitu ya. Kenapa di sini bikinnya tabel mentah atau misalnya tabel bersih, biar nanti tuh kelihatan perbedaannya. Mungkin di sini kita bikin kayak create table pendaftar mentah. Di sini tuh ada ID, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Kita go. Terus di sini juga kita membuat daftar bersihnya. Pendaftaran bersihnya itu apa sih bedanya mentah sama bersih? Nah, nanti kita bakalan lihat ada perbedaannya, teman-teman ya. Nah, jadi buat pendaftaran bersih itu ada ID, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin. Nih, ini udah nama lengkap. Sedangkan di mentah itu mereka dipisah kayak gitu. Jadi ada nama depan, ada nama belakang kayak gini. Nah, terus mungkin kita di sini coba bakalan insert dulu, teman-teman. Kita bakalan insert seperti ini. Kita paste aja di sini ya. Contoh kayak gini. Ini tuh namanya Dede Livan. Terus di sini pakai tanggal lahir, jenis kelaminnya laki-laki. Sama juga yang bawahnya itu Ayu. Terus di sini dipisah jadi Lestari kayak gini. Terus ininya perempuan. Kan kalau misalnya kita lihat ya di sini tuh mereka nggak langsung ke daftar yang bersih. Jadi ini tuh bakalan ke daftar yang mentah dulu. Nah, seperti ini tuh. Ada nama depannya, ada nama belakangnya. Lalu kita bakalan transform nih atau kita load di datanya tersebut agar menjadi data yang bersih gitu. Jadi data bersihnya nanti seperti ini. Kita misalnya contoh gini aja ya. Jadi di sini tuh ada insert into. Nah, jadi ini tuh bakalan pergi ke pendaftaran bersih gitu. Jadi si nama depan ini bakalan digabung ke nama belakang ini. Jadinya nanti mereka itu bakalan menjadi nama lengkap gitu lah istilahnya. Bakalan go. Nah, kalau udah setelah ini, kita bisa langsung aja kayak lihat hasil. Jangan lupa ya, dilihat dulu hasilnya. Kayak gini, set, select, terus apa sih namanya ini, bintang from pendaftar bersih. Ini buat melihat hasilnya. Nah, ini kalau sudah jadi hasilnya, kita bisa lihat pendaftar bersih. Tuh, jadi nama lengkapnya itu udah langsung tertera gitu. Sedangkan di pendaftaran mentah itu mereka masih di ini apa namanya? Masih dipisah gitu. Nama depan sama nama belakangnya. Mungkin hanya di sini yang saya sampaikan buat
pembahasan ITL buat eh, pembahasan selanjutnya bakal diserahkan ke rekan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Fahri Dafadelian dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang data warehouse. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data warehouse, karakteristik utama data warehouse, contoh kasus data warehouse, manfaat data warehouse, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu pengertian data warehouse. Jadi data warehouse itu apa sih? Nah, di sini kita bakalan ngejelasin apa itu data warehouse. Jadi data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi historis dan konsisten kepada pengguna bisnis dan manajer dalam organisasi. Jadi secara lebih teknisnya, data warehouse itu merupakan basis data khusus yang dirancang untuk mendukung pelaporan dan analisis data dalam skala yang besar. Lalu ada karakteristik utama. Nah, di sini ada berapa? 4. Yang pertama itu ada subject oriented. Jadi data disusun berdasarkan subjek atau entitas bisnis utama seperti pelanggan, penjualan, produk, atau pemasok. Tujuannya itu adalah untuk mendukung analisis yang fokus pada kebutuhan bisnis, bukan pada proses operasional harian. Yang kedua ada integrated atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut terintegrasi. Jadi data berasal dari berbagai sumber sistem yang berbeda. Misalnya kayak database transaksi, file log, aplikasi bisnis, dan lain-lain. Dan itu digabungkan ke dalam satu format yang konsisten. Jadi proses ini mencakup standarisasi nama, kode, satuan ukuran, dan format data. Lalu yang ketiga ada time variant. Data warehouse menyimpan data dalam rentang waktu tertentu. Ini memungkinkan analisis tren dan perbandingan data antar periode waktu. Jadi setiap data itu memiliki elemen waktu yang menunjukkan kapan data tersebut berlaku. Lalu yang terakhir di sini ada non-volatile, yaitu data yang sudah masuk ke dalam warehouse bersifat stabil atau tidak diubah ataupun dihapus. Jadi si data itu hanya dapat ditambahkan melalui proses pemuatan atau biasa disebut load. Nah, untuk menjaga jejak historis dan keakuratan analisis. Nah, selanjutnya ada contoh kasusnya nih. Jadi, si contoh kasusnya itu perusahaan retail data dari sistem akademik, keuangan, perpustakaan, dan kepegawaian digabungkan. Jadi situasinya itu si data ini berasal dari berbagai sistem yang terpisah ya. Yang pertama yaitu ada sistem akademik. Yang kedua ada sistem keuangan. Yang ketiga ada sistem perpustakaan. Dan yang terakhir ada sistem kepegawaian. Jadi di sini itu rektor tuh ingin menganalisis tren pendaftaran mahasiswa selama 5 tahun terakhir, tingkat kelulusan setiap angkatan, dan distribusi penggunaan dana dari tahun ke tahun. Solusinya gimana sih? Yaitu
proses ya. Yang pertama itu ada ETL, ETL atau ETL itu singkatan ya dari extract, transform, load. Ini dilakukan untuk mengambil data dari masing-masing sistem. Lalu data dari semua sistem diintegrasikan dan disimpan dalam satu data warehouse. Jadi data warehouse digunakan untuk menghasilkan laporan komprehensif, dashboard visual, dan analisis tren historis. Yang terakhir itu ada manfaatnya. Di sini sebenarnya ada lebih dari 3, namun saya hanya memasukkan 3 saja. Jadi yang pertama itu ada mendukung keputusan strategis, yaitu menyediakan data historis yang lengkap dan terstruktur untuk membantu pimpinan dalam membuat keputusan jangka panjang berdasarkan fakta dan tren. Yang kedua yaitu mempermudah pelaporan dan analisis data. Jadi data yang telah diintegrasikan dan disusun secara rapi itu memungkinkan pembuatan laporan yang cepat, akurat, dan fleksibel untuk berbagai keperluan analisis. Yang terakhir ada memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis. Jadi menggabungkan data dari berbagai departemen atau sistem sehingga organisasi dapat melihat kinerja secara menyeluruh dan lintas fungsi. Mungkin itu saja penjelasan tentang data warehouse dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Padilla. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mart. Di sini baik ada pengertian data mart. Data mart adalah sistem penyimpanan data yang berisi informasi khusus untuk unit bisnis organisasi. Data mart berisi bagian kecil dan terpilih dari data yang disimpan oleh perusahaan dalam sistem penyimpanan yang lebih besar. Perusahaan menggunakan data mart untuk menganalisis informasi khusus departemen dengan lebih efisien. Data mart menyediakan data ringkasan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan utama untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat. Misalnya, perusahaan mungkin menyimpan data dari berbagai sumber, seperti informasi pemasok, pesanan, data sensor, informasi karyawan, dan catatan keuangan di gudang data atau danau data mereka. Namun perusahaan menyimpan informasi yang relevan dengan insan departemen pemasaran seperti tinjauan media sosial dan catatan pelanggan dalam data mart. Baik, di sini ada fungsi data mart. Di sini data mart mendukung analisis data yang lebih spesifik. Data mart mempermudah analisis terfokus sesuai kebutuhan tim, seperti pemasaran atau keuangan, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih cepat dan akurat. Dua, di sini ada menyediakan data relevan untuk tiap tim. Setiap departemen mengakses hanya data yang relevan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 3. Mengurangi beban data warehouse. Dengan memindahkan sebagian data, data mart membantu meringankan beban data warehouse dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Baik, di sini ada pemanfaat data mart. Data mart ini bermanfaat untuk mempercepat proses analisis data. Data mart menyediakan data yang sudah terfokus dan tersaring, memungkinkan tim menganalisis informasi lebih cepat dan efisien. 2. Meningkatkan efisiensi pengembalian keputusan dengan data yang spesifik dan relevan. Tim dapat membuat keputusan lebih cepat, tepat, dan hemat sumber daya. 3.
Mengurangi kompleksitas pengolahan data. Datamart menyederhanakan proses pengolahan data, mengurangi biaya, dan mempercepat analisis dengan menyediakan data yang sudah terorganisir sesuai kebutuhan. Baik, di sini ada 3 jenis Datamart. Yang pertama, dependent. Bergantung pada data warehouse sebagai sumber utama. Cocok untuk perusahaan besar dengan keunggulan konsistensi data tinggi namun pengembangan lebih lambat. Kedua, di sini ada independent, yang artinya independen itu berdiri sendiri dan mengambil data dari sumber lain. Misalnya database operasional, lebih fleksibel dan cepat dikembangkan, tetapi konsistensi data bisa menjadi tantangan. Hybrid, menggabungkan sumber dari data warehouse dan sumber lain, menawarkan keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi data. Mungkin segitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya, Arvinda Rizky Muhammad, orang yang ada tadi di opening. Nah, saya kebagian untuk menjelaskan data lake. Nah, data lake ini apa sih? Nah, data lake itu adalah tempat menyimpan skala besar yang menyimpan semua jenis data, mau terstruktur kayak MySQL, semi terstruktur kayak JSON sama XML, dan yang tidak terstruktur juga bisa. Contohnya seperti video atau juga foto, file-file gitu ya. Nah, semuanya dikumpulkan dalam bentuk mentah. Nah, jangan tertukar ya data warehouse dan juga data lake. Data warehouse ini rumah ya, seperti rumah, sedangkan data lake seperti danau. Lake itu lebih besar, danau itu lebih besar. Sedangkan rumah mungkin lebih kecil. Tetapi dalamnya rumah itu pasti isinya sudah terstruktur dengan sedemikian rupa. Sedangkan kalau data lake kan dalam danau itu ada ikan, ada rumput, ada air, semuanya langsung gitu ya, tidak terstruktur. Ada di situ nih. Nah, manfaat-manfaatnya apa aja ini teh? Kenapa mau pakai data lake? Nah, ini manfaatnya teh. Jadi bisa explore data besar dan kompleks, terus bisa juga disiapkan untuk AI, artificial intelligence dan machine learning, dan juga hemat biayanya. Kok bisa lebih hemat sih? Kan bukannya lebih gede ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa bisa lebih hemat? Karena disimpan secara mentah bentuknya ya. Tidak ada pemrosesan seperti data warehouse. Tidak ada ETL, extract, transform, load. Nah, itulah yang membuatnya bisa lebih murah daripada data warehouse. Nah, ini juga ada loh yang pakai data lake dalam konteks kampus. Nah, kita lihat di sebelah kiri di sini di PowerPoint-nya ada Universitas Cardiff yang dari Inggris itu ya kalau nggak salah. Nah, mereka itu menggunakan data lake, jadi semua mahasiswa, guru, dan staf-staf dari kampusnya itu menyimpan file dan folder dan segala halnya di dalam satu tempat. Nah, jadi organisasi dan pembagian datanya itu gampang ya. Dan ini juga mereka gunakan untuk pelatihan AI, machine learning. Nah, AI-nya ini tujuannya itu untuk melihat apakah siswa ini akan berprestasi atau malah putus kuliah gitu ya. Nah, itulah contohnya. Dan semoga ilmu hari ini yang kita berikan dalam video ini bisa bermanfaat sama teman-teman semua ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.